Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya akan bicara soal tragedi kewajiban rumah makan Padang hanya boleh dimiliki orang Padang. Sejak awal saya akan mengingatkan ya, saya merasa kewajiban ini sangat tidak masuk akal. Menurut saya sebagai seorang keturunan Minang, saya malu bahwa ada kewajiban semacam ini. Karena itu sejak awal saya harus minta maaf dengan sesama orang Minang. Saya minta maaf kalau nanti ucapan-ucapan saya akan menyinggung perasaan orang Minang. Kalau Anda adalah orang Minang yang mudah tersinggung, sebaiknya Anda tidak melanjutkan menonton video saya ini. Video ini saya buat hanya untuk orang yang berakal sehat dan tidak mudah tersinggung. Jadi kalau Anda tidak berakal sehat dan baperan, mendingan ya Anda skip saja. Oke? Apa yang terjadi juga sudah membuat orang Minang jadi bulan-bulanan di media sosial. Ada banyak lelucon atau ejekan terhadap orang Minang yang melarang rumah makan Padang dimiliki bukan oleh orang Minang sendiri. Itu menyebar di media sosial. Tapi menurut saya, ejekan itu memang layak dilakukan. Ini semua dimulai ketika di TikTok beredar video tentang aksi razia oleh Ormas Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon atau PRMPC terhadap rumah makan yang pemiliknya bukan berasal dari Padang. Mereka melakukan sweeping, mereka mencopot label masakan Padang di warung Padang yang terkesan dimiliki bukan orang Padang. Mereka bahkan juga membentak pelayan di rumah makan Padang itu. Menurut saya ini zalim. Pelarangan kepemilikan rumah makan Padang oleh orang bukan Padang sama sekali tidak ada landasan akal sehatnya. Rumah makan Padang itu bukan merek, bukan brand yang terdaftar resmi secara hukum. Rumah makan Padang itu levelnya sama dengan Chinese food, pizza, hamburger, pasta. Itu bukan milik bangsa atau etnis atau ras tertentu. Walau kita tahu Chinese food artinya makanan Cina dan pizza itu berasal dari Italia. Seorang yang punya orang tua campuran Minang, Rumania, sedikit Jawa, plus ada darah Korea, tetap bisa bikin bakmi dan pizza. Itu logika sangat sederhana yang seharusnya dimiliki semua warga dunia berakal sehat. Jadi, dari mana ada tuntutan bahwa yang boleh cari duit dengan jualan nasi Padang hanyalah orang Padang? Organisasi itu juga harus tahu ya, ada ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 soal Ormas. Berdasarkan undang-undang itu, Ormas dilarang mengganggu ketertiban umum. Ormas juga dilarang menjalankan kewajiban seolah-olah dia penegak hukum. Para penjual makanan Padang itu tidak melanggar hukum apa-apa. Yang penting kan pengusaha makanan Padang itu punya izin dan rutin bayar pajak. Mereka yang melakukan sweeping itu justru adalah pelanggar hukum yang seharusnya ditindak tegas oleh penegak hukum di Indonesia. Lantas di luar soal kepemilikan, para pelaku sweeping juga bilang warung itu menjual masakan Padang terlalu murah. Rumah makan yang menjual makanan murah itu memang menggunakan istilah Padang murah. Media mengutip pernyataan PRMPC bahwa saat ini sudah ada 20 rumah makan Padang murah berdiri di Cirebon. Menurut PRMPC, tujuan rahasia ini adalah buat kebaikan bersama dan menjaga bisnis kuliner Minang di Cirebon. Penasihat PRMPC, Erlinus Tahar menyatakan bahwa fenomena rumah makan yang menggunakan nama masakan Padang dan menawarkan harga murah mulai muncul sejak 2021 atau 2022. Rumah makan dengan promosi harga murah sebenarnya sah-sah saja sebagai strategi bisnis katanya. Namun karena menggunakan label masakan Padang, pihaknya berharap rumah makan tersebut tidak mengganggu eksistensi penjual tradisional. Karena itulah mereka mencopot tulisan masakan Padang dari rumah makan tersebut. Menurut saya ini juga tuduhan dan tindakan yang mengada-ada. Saya ingin bertanya deh pada mereka yang melakukan sweeping. Memang harga yang diizinkan itu berapa? Kita semua tahu bahwa penentuan harga itu ditentukan oleh mekanisme keseimbangan antara supply dan demand. Kalau produk yang Anda jual itu nikmat atau punya nilai lebih tertentu, akan ada banyak orang datang ke restoran Anda. Kalau jumlah pembeli Anda banyak, Anda bisa memproduksi lebih banyak dagangan sehingga biaya produksi persatuannya pun menjadi lebih murah. Ini adalah urusan strategi pasar berdasarkan pangsa pasar yang dituju. Dari pemberitaan media, kabarnya si pemilik rumah makan yang diprotes itu menetapkan harga hanya 10.000 per porsi.
Tapi kemudian dia juga bilang biaya produknya kira-kira Rp6.000 per porsi. Jadi dia masih untung. Kenapa itu harus diprotes? Saya sendiri nggak tahu ya berapa harga makanan murah di Cirebon. Tapi di Jakarta saja nih, masih ada yang disebut nasi kucing dengan harga Rp5.000 per bungkus. Di Yogyakarta bahkan harga nasi kucing itu cuma rata-rata Rp2.000 sampai Rp5.000. Mungkin kemasannya memang terbatas. Tapi poin saya adalah menjual dengan harga murah tidak perlu dilihat sebagai cara yang akan membahayakan para penjual lainnya. Mereka tidak sedang bermain licik. Mereka tidak sedang bermain promo dengan membanting harga rendah untuk mematikan para pesaing dan baru nantinya akan dinaikkan setelah para lawannya tenggelam. Apa yang mereka lakukan natural saja. Ini memang jadi masalah buat para pedagang yang selama ini sudah mengeruk keuntungan dengan menjual produk berharga mahal yang tetap diminati para pecinta masakan Padang. Tapi kalau mereka keberatan dengan nasi Padang murah, mereka tidak punya hak secuil pun untuk melakukan sweeping. Aksi sekelompok orang Minang itu jelas nggak bisa dibenarkan. Yang menarik sekarang terungkap bahwa saat ini sebenarnya ada sebuah organisasi yang memberikan lisensi kepada rumah makan Padang. Namanya Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM. Media memberitakan lisensi itu diberikan untuk menjaga keaslian masakan yang ditawarkan. Pengurus IKM yang berdiri pada 2017 ini diisi banyak tokoh Minang terkemuka. Ada Karni Ilyas, ada Fadli Zon, Andre Rosiade, Anwar Abbas, dan Irman Gusman, dan lain-lain. Organisasi ini menegaskan bahwa pemberian lisensi ini adalah untuk menjaga agar cita rasa dan kualitas masakan yang disajikan sesuai dengan ciri khas masakan Padang. Terhadap setiap rumah makan yang sudah diuji dan dianggap layak, IKM akan menempelkan stiker lisensi IKM di restoran tersebut. Namun Andre Rosiade, pengurus IKM yang juga anggota DPR dari Gerindra, menegaskan bahwa organisasinya sih menolak razia terhadap restoran Padang. Ia menekankan bahwa tidak seharusnya ada larangan bagi orang di luar tanah Minang untuk berjualan nasi Padang. Respons juga datang dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kita akan membicarakan ini bersama IKM apakah perlu penerbitan lisensi terhadap rumah makan Padang, kata Ketua LKAM Provinsi Sumbar Fauzi Bahar di Padang. Saya rasa cerdik pandai Minang harus bersama-sama bersuara membela hak orang-orang non-Minang berjualan nasi Padang. Orang Minang itu seharusnya mensyukuri fakta bahwa di berbagai tempat kini kebudayaan Minang tumbuh dengan sejahtera. Orang Minang seharusnya tidak iri atau cemburu kalau ada orang non-Minang bisa hidup dengan menjual produk budaya Minang. Budaya Minang itu adalah bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Kita jangan mengotak-ngotakan secara kaku setiap budaya. Mari kita saling menghormati, mari kita saling menyayangi. Minang adalah Indonesia dan setiap warga Indonesia berhak memperoleh nikmat dari budaya Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.